menjelang PSU dan setelah kita punya bupati dan wakil bupati baru, kita berharap tidak ada arah yang melintang, tidak ada yang menyandra daerah ini nanti pasca pilkada. Salam. Selamat pagi. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Saburejua, yang saya hormati Pak Dan Ramil, yang saya hormati teman-teman dari KPU, Bawaslu, yang saya hormati para tokoh agama, Ketua MUI Saburejua, Bapak Ibu dari Forum FKUB Saburejua, teman-teman pimpinan partai politik di Saburejua, yang ada para tokoh masyarakat, teman-teman dari DPRD, Pak Martin dan kawan-kawan sekalian. Singkatnya, kita yang hadir yang saya hormati dan saya kasihi, pertama-tama saya mengajak kita sekalian sekali lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa berkumpul di sini dan masih bisa hidup, Bapak sekalian. Kita bersyukur kalau kita masih hidup di tengah ancaman kematian. Kita begitu dekat dengan maut, baik karena COVID-19 maupun karena ancaman bencana alam yang baru kita alami bersama. Rasa syukur yang sama tadi juga sampaikan kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang disampaikan oleh Pak Kapolres untuk kita menyatukan kekuatan di daerah ini untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini sehubungan dengan dinamika yang berkembang, dinamika sosial dan politik yang berkembang, yang seperti kita tahu bersama bahwa Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan untuk Saburejua menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Implikasi sosial dan politik dari putusan mahkamah ini, Bapak sekalian, tentu saya berharap sebagai Ketua DPRD bahwa seluruh kekuatan sosial politik dan semua pihak untuk kita bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, untuk kita tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan kita menjaga suasana damai, suasana yang penuh kekeluargaan sambil proses ini berjalan. Jadi implikasi sosial dan politik tentu berada di tangan kita bersama untuk menjaga suasana di daerah ini. Akibat lain dari keputusan Mahkamah Konstitusi adalah pada teman-teman penyelenggara. Tentu kami berharap ini bisa diselenggarakan secara baik, tepat waktu. Beberapa hari lalu saya membaca surat dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran untuk mendukung PSU ini. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah, Bapak sekalian, di tengah anggaran yang juga sangat terbatas. Tuntutan masyarakat kita untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu membutuhkan anggaran juga yang tidak sedikit. Jadi tentu saya berharap juga teman-teman penyelenggara untuk selenggarakan ini silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Saburejua untuk segera melaporkan penggunaan APBD Saburejua tahun 2020 supaya bisa menghitung ulang sisa dan membuat anggaran baru melalui nota nota hibah yang baru. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu yang menggunakan anggaran 23 miliar untuk proses Pilkada Saburejua 2020 untuk segera melaporkannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Saburejua sehingga kami bisa cepat bersepakat untuk bisa melakukan refokusi anggaran dari berbagai dinas yang ada di tengah berbagai ancaman yang tanggung jawab pemerintah untuk melakukan suatu pemenahan terhadap kerusakan pasca bencana ini.
Jadi ini implikasi sosial tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam kaitan dengan perencanaan keuangan dan penyelenggaraan, kita berharap teman-teman penyelenggara bisa menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan dukungan anggaran yang baik dari pemerintah. Kepada teman-teman KPU, Bawaslu, dan semua pihak, supaya proses ini bisa berjalan secara baik. Dan tentu pasca pemilihan PSU ini juga tentu punya implikasi. Oleh karena itu saya kira ini menjadi kesepakatan kita bersama untuk menjaga suasana menjelang PSU dan pasca PSU. Ini proses demokrasi yang kita harus hargai. Semua di daerah ini di tengah keprihatinan penyelenggara, keprihatinan kita semua, Bapak sekalian. Jadi bukan hal yang mudah untuk kita segerakan PSU ini, tapi terus terang kami mendukung. Sebagai teman-teman partai politik pasti mendukung, teman-teman DPRD juga pasti mendukung, pemerintah daerah pasti mendukung dengan mensuplai anggaran yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Pasca PSU dan pasca bupati wakil bupati terpilih, saya kira tanggung jawabnya besar untuk melakukan tadi yang saya katakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tingkat kerusakan yang dalam catatan pemerintah daerah ini hampir 14 ribuan. 14 ribu, hampir 13 ribu diantaranya ringan, sedang, dan berat. Itu adalah perumahan penduduk. Lebih dari 13 ribu itu adalah instansi kerusakan pada instansi pemerintah, baik instansi vertikal maupun instansi horizontal. Tapi intinya kita menjaga suasana menjelang PSU dan pasca SU, dan mari kita berikan dukungan yang sungguh-sungguh nantinya kepada hasil PSU ini, kepada bupati dan wakil bupati nantinya akan terpilih melalui PSU ini. Karena itu pekerjaan yang terpilih tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, tadi saya katakan, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Oleh karena itu masyarakat Sabarejaya mesti bergumul keras. Begitu DPRD saya bergumul keras karena tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, cuma saya hanya bisa menggambarkan sesuatu yang tidak mudah menjelang PSU dan setelah kita punya bupati dan wakil bupati baru. Kita berharap tidak ada arang yang melintang, tidak ada yang menyandra daerah ini nanti pasca pilkada. Saya berharap daerah ini, kalau saya berharap kita berdoa supaya kita tidak berkutat dengan persoalan-persoalan yang menyandra daerah ini, baik pada level semua dan juga termasuk bupati dan wakil bupati terpilih. Kita mendoakan supaya tidak tersandra oleh berbagai situasi dan dinamika yang ada ini. Sungguh rakyat Sabarejaya menangis, Bapak sekalian. Sedih kita. Kalau kita habiskan dana 3-7 miliar, katakanlah kita tidak tahu uang yang sisa di teman-teman penyelenggara. Kan dihitung dulu sisanya berapa, lalu pemerintah daerah dan DPRD berdiskusi mau tambah uang berapa. Mohon maaf, ini agak teknis ya. Kita hitung dulu kita tambah berapa. Ini kita habiskan 7-8 miliar, 3 miliar, ya toh? Kita untuk menghasilkan bupati, wakil bupati yang baru, sekiranya bisa membangun daerah dengan sungguh-sungguh dan tidak tersandra dalam tanda petik. Kalau tersandra kita, berdoa lebih keras. Bapak Yasin, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Kapolres, beneran kita semua berdoa. Berdoa semua supaya daerah ini bisa damai, aman, dan sampai 2024. Kalau Bapak Ibu yang mau bertanding lagi, silakan bertanding, tapi kita jaga suasananya dulu semua ini. Mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi intinya kita menyatu untuk mensukseskan PSU ini dalam keadaan damai. Saya kira itu saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada pembawa acara.